Ketua Harian Partai Gerindra Dasko merasa heran atas sejumlah pos kementerian di Kabinet Prabowo Gibran yang akan bertambah. Ribuan umat Katolik mengikuti ibadah misa kenaikan Yesus Kristus secara khidmat di Gereja Katedral Jakarta. Kementerian Kesehatan buka suara soal dokter spesialis yang mengalami depresi. Sebuah mobil minibus terjun ke jurang sedalam 200 meter di Cibinong, Cianjur, Jawa Barat. Halo, selamat malam. Selamat malam pemirsa. Senang sekali kita berdua kembali hadir menjumpai ruang informasi Anda dalam Menyapa Malam edisi kali ini ya Dewi. Benar sekali. Dan tentu tadi yang menjadi sorotan adalah Ketua Harian Partai Gerindra ini yang merasakan heran kenapa ini udah ada desas-desus kayak gitu ya. Ini terkait dengan jumlah menteri di pemerintahan Prabowo Gibran mendatang ini katanya akan ditambah. Padahal kalau bisa jadi Prabowo Subianto ini belum ada buka suara terkait dengan hal itu. Nanti terkait informasi itu akan kami bahas lebih tepatnya. Betul sekali. Dan juga hari ini tentunya juga kita menyaksikan ya seperti itu ada ribuan umat di Gereja Katedral Jakarta yang mengikuti misa seperti itu ya Dewi. Misa kenaikan Yesus Kristus dan memang untuk hari ini kami mengucapkan selamat merayakan hari kenaikan Yesus Kristus untuk pemirsa yang merayakannya. Nah, selain itu juga soal kenaikan Yesus Kristus ini berdampak juga dengan libur panjang akhirnya. Seperti itu ya. Dan seperti apa dampak akibat libur panjang ini ya? Nah, itu tadi nanti kita akan bahas informasinya karena mungkin di sejumlah tempat wisata yang paling menarik ini adalah di kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat yang pastinya akan ramai padat dan juga kemacetan pasti akan mengular seperti itu ya di kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat. Dan langsung saja kita mulai, inilah Menyapa Malam selengkapnya bersama saya Syem Haku. Dan saya Dewi Manik dan inilah Menyapa Malam untuk Anda. Kita masuk ke informasi pertama di mana Presiden Joko Widodo menegaskan format kabinet pemerintahan ke depan merupakan hak prerogatif Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka sebagai presiden dan wakil presiden terpilih. Jokowi menjelaskan sebuah usul terkait dengan kabinet diperbolehkan, termasuk dari Presiden kelima Megawati Soekarno Putri. Meski demikian, Jokowi juga menyoroti pihak yang tidak dimintai saran untuk tak ikut campur dalam penyusunan kabinet. Kabinet itu adalah 100% hak prerogatif presiden. Kalau usul-usul boleh, tapi itu hak penuh presiden terpilih. Jadi kalau minta saran dari Bu Mega gitu kalau nggak minta apa-apa ya? saran kan nggak apa-apa kalau minta saran. Tapi kalau nggak dimintai saran, ikut-ikutan nimbrung lah itu yang nggak boleh. Masih terkait dengan informasi di mana Presiden Joko Widodo ataupun Presiden terpilih di mana Ketua TKN Prabowo Gibran Rosan Ruslani yang menyebutkan akan mendukung keinginan Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk melibatkan semua mantan Presiden Republik Indonesia dalam penyusunan kabinet pemerintahan mendatang. Dan juga menurutnya usulan tersebut patut didukung lantaran sosok Prabowo Subianto merupakan seseorang yang selalu mementingkan persatuan dan kesatuan. Presiden terpilih Prabowo Subianto berencana akan melibatkan semua mantan Presiden RI dalam penyusunan kabinet di pemerintahannya mendatang. Ketua TKM Prabowo Gibran Rosan Ruslani mengatakan akan mendukung penuh langkah Prabowo dalam menyusun kabinet pemerintahan dengan melibatkan seluruh mantan Presiden Republik Indonesia. Rosan menilai Prabowo Subianto merupakan sosok yang selalu mementingkan persatuan dan kesatuan. Dirinya meyakini Prabowo Gibran selaku Presiden dan Wakil Presiden terpilih akan mengambil langkah yang tepat. Ya kan kita kan seperti arah Pak Prabowo selalu menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan ya. Kita sebagai suatu bangsa tentunya ingin suatunya itu dalam satu kerukunan. Jadi yang terbaik tentunya Pak Prabowo dan juga Mas Gibran mengetahui apa yang terbaik untuk bangsa dan negara ini. Kembali lagi itu kan prerogatif Pak Prabowo dan Presiden terpilih ya. Jadi mohon maaf mungkin saya tidak bisa komentar. Jadi kita serahkan ke Pak Prabowo. Kan pesta demokrasi pemilu udah selesai. Jadi udah nggak ada lagi 01, 02, 03 gitu ya. Yang ada ya seperti yang Pak Prabowo sampaikan, ya udah persatuan Indonesia udah. Dan persaudaraan dan bagaimana kita sekarang bersama-sama membangun bangsa yang besar ini menjadi lebih baik, menjadi lebih maju dan juga menjadi lebih makmur. Gitu. Dari Jakarta, tim Simpo TV melaporkan.
Di informasi sebelumnya tadi Dewi dan juga pemirsa ini disebutkan bahwa memang akan ada seperti itu Presidential Club ya, yang mana ini untuk mempererat persatuan, tali silaturahmi seperti itu, dan juga ini terkait dengan informasi di mana ada dimintai saran untuk nantinya pembentukan dari kabinet pemerintahan Prabowo Gibran ke depannya. Dan ini masih fokus untuk merancang bagaimana program ini dijanjikan tepatnya. Nah, tapi juga ini yang tidak kalah menarik, atau ini juga ada yang beredar isu bahwa katanya kementeriannya akan bertambah. Seperti yang akan kami sampaikan berikut ini, ada Ketua Harian DPP Partai Gerindra Dasko yang merasa heran atas isu jumlah pos kementerian di Kabinet Prabowo Gibran yang akan bertambah. Dasko menyebutkan Presiden terpilih Prabowo Subianto hingga saat ini masih fokus merancang program yang dijanjikannya selama kampanye. Beredarnya isu Prabowo Subianto disebut akan menambah jumlah kementerian menjadi 40 dari total kementerian saat ini. Ketua Harian DPP Partai Gerindra Dasko mengaku bingung atas isu jumlah pos kementerian di Kabinet Prabowo Gibran yang akan bertambah. Dasko mengatakan Presiden terpilih Prabowo Subianto masih berfokus untuk merancang program-program yang telah dijanjikan selama kampanye di Pilpres 2024. Ia menegaskan nama-nama kementerian yang akan hadir pada Kabinet Prabowo Gibran masih belum ada. Lebih lanjut, Dasko pun menanggapi isu yang beredar tersebut sebagai sebuah aspirasi. Nah itu juga saya juga bingung bahwa kemudian ya saya pikir itu mungkin juga sebuah masukan, aspirasi, karena yang beredar ada penambahan kementerian ini itu, tetapi sampai dengan saat ini Pak Prabowo masih fokus justru untuk merancang janji program yang dijanjikan dalam kampanye. Nah itu untuk nomenklatur kementerian itu belum ada. Bang, berarti sebagai kapasitas ketua DPR ini kan kalau untuk menambah nomenklatur juga harus merevisi UU 39 2008 untuk kepentingan negara. Ini berarti dari DPR juga belum ada. Nah, justru kan belum ada, makanya saya bingung itu loh. Ini ya kita anggap aja itulah aspirasi, masukan begitu. Dari Jakarta, Tim Liputan Sinpo TV melaporkan. Nah, dari Dasko yang merupakan partai pengusung ataupun partai yang akhirnya ini diketuai oleh Prabowo Subianto saja heran seperti itu ya. Kenapa ini isunya dari mana seperti itu ya? Siapa sih yang ngusulin? Nah, siapa juga itu yang melontarkan isunya sampai akhirnya juga Ketua Harian Partai Gerindra juga bingung. Ini siapa sebenarnya seperti itu? Padahal kalau misalnya Prabowo Subianto juga hingga saat ini, kalau informasi yang kami dapatkan, masih membuka ruang rekonsiliasi. Nah ini jadi siapa ini yang akhirnya melontarkan? Dan kita lihat memang tanggapan dari Presiden yang saat ini menjabat Pak Jokowi juga tanyakan langsung. Mungkin karena memang ini isunya dari mana gitu ya. Itu masih teka-teki seperti itu ya. Nah kita masih membahas terkait dengan perpolitikan di tanah air, di mana Ketua Harian DPP Partai Gerindra Dasko menyebutkan bahwa beberapa nama yang akan maju di Pilgub DKI Jakarta 2024 sebagai gubernur sudah dikantongi oleh Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus Presiden terpilih Prabowo Subianto. Dan juga Dasko mengatakan nama-nama tersebut akan dibahas dalam rapat Partai Koalisi Indonesia Maju. Ketua DPP Harian Partai Gerindra Dasko mengungkapkan, Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus Presiden terpilih Prabowo Subianto telah mengantongi nama-nama yang nantinya akan maju pada Pilgub DKI Jakarta 2024. Dasko mengatakan ada dua opsi yang nantinya akan dibahas pada rapat Koalisi Indonesia Maju. Dirinya menyebut dua opsi tersebut ialah dari koalisi dan dari Partai Gerindra. Namun, untuk nama-nama yang telah dikantongi, Dasko masih enggan menyebutkan kapan nama itu diumumkan. Ia menyampaikan, pengumuman nama yang sudah dipersiapkan akan diumumkan pada bulan Juni mendatang. Lebih lanjut, dirinya menjelaskan mekanisme untuk nama yang nantinya muncul di Pilgub Daerah Khusus Jakarta merupakan hak prerogatif dari Dewan Pembina Gerindra. Jadi begini, kalau kita ngomong soal Pilkada DKI, insya Allah nama yang akan maju itu sudah ada di kantong Pak Prabowo. Yang kemudian ada dua opsi. Dua opsi itu salah satunya itu pasti ada kader Gerindra, baik menjadi gubernur atau wakil gubernur. Dan itu akan dibawa ke dalam rapat koalisi. Demikian. Tapi bisa dibocorkan? Oh nggak boleh. Nggak boleh. Dari partai koalisi lainnya berarti ya Pak? Ya. Bang Dasko, abang kan tadi nyinggung kalau ini hasil kompromi sama Koalisi Indonesia Maju ya. Berarti dinamika politik di Pilkada DKI ini koalisinya akan tetap bersama-sama Kim, Bang? Ya sepertinya begitu. Pimpinan Partai Gerindra, Bacagub Jakarta, Banten, Jawa, kira-kira siapa ya? Untuk
dicabut? Masih rahasia. Ya kalau di Gerindra itu kewenangan menurut anggaran dasar dan anggaran rumah tangga untuk penyusunan personalia pengurus, kemudian pencalonan kepala daerah, presiden, wakil presiden, itu ada juga hak prerogatifnya dari ketua dan pembina. Nah, sehingga mekanisme itu bisa dari bawah, tapi kemudian keputusan ada di tangan ketua dan pembina. Demikian. Dari Jakarta, Tim Liputan Sinpo TV melaporkan. Nah, tadi kita sudah lihat informasinya bahwa sudah ada nama yang dikantong. Kira-kira siapa ya? Kemarin kan kalau yang terdengar dari Koalisi Indonesia Maju ini katanya Kang Emil atau Ridwan Kamil katanya dari yang kemarin mungkin dari Gubernur Jawa Barat. Akankah berpindah Kang Emil seperti itu ke Jakarta atau misalnya nanti tetap di Jawa Barat? Kita masih nantikan Atau bersama. jangan nama Syem juga ada. Tidak mungkin, mustahil sepertinya. Walaupun kita pakai ijo-ijo bukan berarti kita dari partai politik. Bener ya, seperti green screen jadinya. Kita ke informasi di mana DPD Partai Gerindra Jakarta menggelar acara halal bihalal serta santunan anak yatim piatu di kawasan Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Dan dalam acara itu terlihat PAC Partai Gerindra berharap dengan adanya acara halal bihalal Partai Gerindra tetap kompak. Dan berikut laporan jurnalis Sinpo TV Fahrijal. Halal bihalal Partai Gerindra ini pada dasarnya adalah suatu hal yang menarik dan tentu bukan sekedar halal bihalal, bukan sekedar euforia karena kemenangan Partai Gerindra yang berhasil menjadikan Pak Prabowo bukan hanya sebagai capres semata, tapi ia sudah terpilih menjadi presiden dan tentu didampingi oleh wakil presiden yaitu Gibran Rakabuming Raka yang tinggal menunggu kemungkinan besar proses pelantikannya. Lalu apa yang menarik dari semestinya halal bihalal tersebut? Dalam hal ini yang paling menarik ada 3 hal. Yang pertama adalah bagaimana Gerindra mempersiapkan maupun pemerintahan ini 5 tahun ke depan. Berbicara 5 tahun ke depan tentunya ini adalah tantangan Partai Gerindra karena Partai Gerindra bukanlah partai yang memimpin Republik ini dengan peringkat pertama. Namun jelas bahwa menurut data atau berdasarkan data dan fakta di lapangan, Partai Gerindra ini selalu mengalami kenaikan signifikan dari suaranya di pemilihan legislatif. Dari awal yaitu 2009 4,64%, kemudian 2014 menjadi 11,81%, kemudian 2019 menjadi 12,31%, dan kemudian 2024 13,23%. Artinya dari hal tersebut memang yang paling cukup mengejutkan, cukup fenomenal, yaitu kenaikan pada 2009 menuju 2014 sebesar 7,13%. Sementara 2024 dan 2019 ada kenaikan, tapi jumlahnya masih di bawah 1%. 2019 sebesar 0,54%, sedangkan 2024 adalah 0,92%. Nah, peringkat Partai Gerindra inilah yang ketiga yang harus benar-benar menjadi perhatian. Bagaimana Partai Gerindra memprioritaskan, menjaga, dan mengusahakan seluruh program pemerintah, seluruh keputusan maupun kebijakan yang akan dibuat oleh pemerintahan Prabowo dan Gibran ini dapat diterima, dapat dijalankan, dan dapat bermanfaat bagi masyarakat. Yang kedua, bagaimana dengan prioritas programnya? Jelas bahwa berbicara prioritas program, hal yang utama adalah memaknai keberlanjutan program dari Partai Gerindra. Yang kedua adalah bagaimana keberlanjutan ini artinya mensinkronkan antara hal yang baru dengan hal yang lama. Apa hal yang lama? Yaitu melanjutkan program dari Presiden Joko Widodo. Dan ini adalah tantangan dari Partai Gerindra. Yang ketiga adalah program visi misinya yang baru. Bagaimana program makan siang dan minum susu gratis ini tidak menjadi suatu hal yang heboh di awal, fenomena di awal, dan begitu fenomenalnya
tapi ternyata melempem atau kurang gairah, dan ini harus menjadi tantangan. Yang berikutnya adalah bagaimana memprioritaskan atau membangun nomenklatur kementeriannya. Apakah nomenklatur kementerian ini harus jumlahnya tetap 34 ataupun ada perampingan dan penggabungan? Ini tentu adalah skala prioritas yang menjadi visi misi yang diturunkan menjadi program, dan kemudian ini harus menjadi keputusan dan kebijakan. Nah, yang ketiga adalah yang paling menarik dari seluruh halnya ini, pesan ataupun apa yang harus dilakukan oleh kader dari Partai Gerindra. Yang harus dilakukan adalah mempersiapkan diri untuk 2029. Tentunya persiapan dirinya apa? Membangun struktur internal Gerindra yang lebih baik. Yang kedua, menjadikan pemerintahan Presiden Prabowo nanti ke depan menghasilkan Partai Gerindra yang bisa memperoleh peringkat pertama. Dan itu adalah tantangan yang luar biasa sebagai partai nasionalis, sebagai partai yang bisa dikatakan baru, walaupun tidak baru karena munculnya sudah 2009, namun yang masih sangat kuat di Indonesia adalah PDI Perjuangan dan Golkar. Ini adalah tantangan Partai Gerindra supaya tidak hanya 3 besar atau 2 besar, tapi menjadi yang pertama, peringkat pertama. Dan yang berikutnya adalah bagaimana ia mempersiapkan siapa kadernya yang terbaik untuk di pilkada menghasilkan perolehan kursi banyak kepala daerah, kemudian di legislatif menaikkan suara, menaikkan proporsi jumlah anggota, dan yang ketiga adalah ini berkelindan dengan yang namanya atau berkelindan dengan kepuasan dan kesuksesan dari pemerintahan Prabowo yang diberikan nilai positif oleh masyarakat. Dan berikutnya adalah bagaimana hal ini semua menjadi suatu kesatuan, dan Partai Gerindra ini harus juga mempersiapkan ataupun sudah memperjuangkan untuk suatu hal yang baik, yaitu mempersiapkan 2029. Bukan berbicara pilpres, tapi berbicara bagaimana program, visi misi, dan tujuan-tujuan yang ingin dibangun ini nantinya berhubungan yang berkelanjutan. Dan ini artinya Partai Gerindra harus mempersiapkan seluruh proses dengan waktu yang dari bulan Mei sampai dengan Oktober, mempersiapkan proses yang terbaik, mempersiapkan proses pemerintahan yang paling siap, mempersiapkan kader yang benar-benar terbaik untuk berhubungan yang berkelanjutan. Dan ini artinya Partai Gerindra harus mempersiapkan seluruh proses dengan waktu yang dari bulan Mei sampai dengan Oktober, mempersiapkan proses yang terbaik, mempersiapkan proses pemerintahan yang paling siap, mempersiapkan kader yang benar-benar terbaik untuk mensukseskan Partai Gerindra sampai 5 tahun ke depan, mengawal pemerintahan, mewujudkan program pemerintahan, memberikan kepuasan kepada masyarakat, menjadikan penilaian masyarakat positif, dan tentu tujuan terakhirnya adalah menjadikan Partai Gerindra di urutan pertama di 2029 nanti. Dan itu adalah tantangan yang tidak mudah. Tentunya ini butuh semangat bagi Partai Gerindra itu sendiri. Nah, tadi juga kita sudah melihat bersama bahwa PAC Partai Gerindra ataupun DPD Gerindra Jakarta ini sudah bisa dibilang juga mengucapkan selamat kepada Prabowo Subianto selaku presiden terpilih. Tadi juga ada dihadiri oleh Ketua Harian DPP Partai Gerindra, ada Dasko juga, tadi juga yang menepis beragam isu yang akhirnya terlontar ataupun ini dilontarkan entah oleh siapa. Dan nanti kalau misalnya ini dikomunikasikan kan kita bisa
ngobrol nih sama Pak Dasko. Betul. Kita ajak lah, kita ngobrol bareng. Kenapa Pak? Siapa sih kira-kira gitu ya? Boleh, mungkin Bang Dasko bersedia hadir bersama kami di studio Sinpo TV di Keramat Kuitang seperti itu ya, untuk Ditunggu kita ya, Bang, ya. membahas soal mungkin terkait dengan isu perpolitikan di Jakarta, apalagi kan kalau misalnya pilkada nanti bukan cuma Jakarta, Jawa Barat dan juga beragam daerah, karena ini nanti pilkada serentak pada November nanti. Kali dan informasi selanjutnya akan kami sampaikan usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami dalam Penyapa Malam Sinpo TV. Makin mudah baca berita di aplikasi Sinpo ID. Pilih rubrik berita yang kamu suka seperti berita hukum, politik, peristiwa, budaya, olahraga, gaya hidup, dan berita dari kancah dunia. Selain itu, supaya nggak ketinggalan info update, kamu juga bisa cek laman utama berita terkini dan menyalakan notifikasi. Download aplikasi Sinpo ID sekarang juga. Informasi strategi ekonomi dan bisnis dengan host dan narasumber yang berpengalaman yang dikemas dalam program Beken, Bisnis Elit dan Keren. Setiap Sabtu dan Minggu pukul 16.00 hanya di Sinpo TV. Bersama saya, Roni Francis. Dan saya, Doni De Keizer. Saksikan program Beken, Bisnis Elit dan Keren hanya di Sinpo TV. Cara mudah dapatkan informasi dengan satu aplikasi. Download app Sinpo ID. Halo, salam jumpa pemirsa. Kami kembali hadir dengan rangkaian informasi yang dihimpun dari berbagai penjuru dunia. Kami hadirkan rangkuman informasi terkini dari seluruh penjuru dunia hanya untuk Anda. Informasi paling penting dan sajian berita menarik kami sajikan hanya di Sinpo Dunia. Bersama saya Dewi Manik, inilah Sinpo Dunia selengkapnya untuk Anda. Jangan lewatkan Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat di Sinpo TV. Sambut pagi hari dalam program Ngopi, obrol perkara ilmu bersama Ustadz Ahmad Haris dan Bunda Suri Susanti. Setiap hari pukul 5 pagi hanya di Sinpo TV. Sejumlah peristiwa penting dan bersejarah kami sampaikan secara langsung dari tempat kejadian secara real time dalam program Breaking News Sinpo TV. Saksikan terus Breaking News Sinpo TV. Halo, salam jumpa pemirsa. Senang sekali kita kembali hadir menjumpai Anda dalam Menyapa Malam ini. Rangkuman informasi berkualitas siap temani Anda di malam hari. Sajian berita teraktual yang menjadi pembicaraan kami hadirkan ke layar kaca. Laporan dari berbagai peristiwa kami sajikan ke ruang informasi Anda. Kami hadirkan topik yang jadi sorotan dengan nuansa kekinian. Bangga sekali yang melihat sepak bola Indonesia akhirnya seperti itu. Selain main di Qatar, Presiden juga ikut ya, para menteri. Tapi bukan di Qatar. Ya, di Gorontalo. Ini di Gorontalo pada saat meninjau panen raya seperti itu, panen raya jagung di Provinsi Gorontalo. Dan kita berharap kok peristiwa-peristiwa seperti ini jauh-jauh lah ya, benar kan dia. Karena mengerikan curanmor, terus kayak kejadian seperti tadi yang nggak kita duga, nggak kita sangka, yang kita jauh-jauhkan nih bisa saja menimpa gitu. Dan kita tetap harus berhati-hati pemirsa. Saya Andi Rezaldi, saya Chef Hakung. Terima kasih sudah menonton. Selamat malam dan sampai jumpa. Saksikan selalu Menyapa Malam setiap Senin sampai Jumat pukul 20.00 waktu Indonesia bagian Barat hanya di Sinpo TV. Apa kabar pemirsa? Senang sekali saya Sally Siregar dapat menjumpai Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan. Kami temani akhir pekan Anda bersama sanak saudara dan keluarga tercinta. Dengan sajian informasi yang unik dan menarik dari berbagai negara.
Pastinya kami akan memberikan berita yang unik dan menarik yang kami rangkum dalam Simpo Dunia Sepekan. Jangan lewatkan Sinpo Dunia Sepekan setiap Sabtu dan Minggu hanya di Sinpo TV. Cara mudah dapatkan informasi dengan satu aplikasi. Download app Sinpo ID. Salam jumpa pemirsa, Anda menyaksikan Sinpo Sepekan bersama saya Syam Hakung. Beragam informasi selama sepekan kami sajikan untuk Anda. Rangkuman berita yang menjadi sorotan media massa siap menemani akhir pekan Anda bersama keluarga tercinta. Bersama saya Syam Hakung, kita jelang informasi selengkapnya untuk Anda. Kami hadirkan Sinpo Sepekan setiap minggu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Sinpo TV kembali hadir pemirsa dengan berbagai informasi yang terjadi di parlemen selama satu pekan terakhir dalam program Warta Parlemen bersama saya, Andi Rezaldi. Dari ruang komisi hingga ruang sidang paripurna, sejumlah keputusan penting kerap kali diputuskan oleh para wakil rakyat di gedung Dewan. Agar tidak terlewatkan sejumlah peristiwa penting dan bersejarah dari gedung parlemen kami sajikan kepada pemirsa Sinpo TV dalam Warta Parlemen. Hadir setiap Sabtu pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat hanya di Sinpo TV. Cara mudah dapatkan informasi dengan satu aplikasi. Download app Sinpo ID. Terima kasih Anda masih bersama kami di Menyapa Malam Sinpo TV, masih bersama Dewi Manik dan juga saya Syam Hakung. Kita ke informasi yang tadi sempat kita singgung ya Dewi dan pemirsa, di mana dalam rangka kenaikan Yesus Kristus, ribuan umat Katolik mengikuti misa secara khidmat di Gereja Katedral Jakarta. Misa tahunan ini dilakukan dalam 3 sesi, yakni pada pukul 6 pagi, 12 siang, dan juga pukul 6 sore waktu Indonesia Barat. Berikut laporan jurnalis Sinpo TV Jihan Nabila. Pemirsa Sinpo TV, bertepatan dengan hari kenaikan Yesus Kristus, ribuan umat Kristiani hadir secara langsung untuk melakukan ibadah secara khidmat di Gereja Katedral Jakarta. Dan memang untuk perayaan ibadah misa kenaikan Yesus Kristus di Gereja Katedral ini dibagi menjadi 3 sesi, yakni tadi sesi pertama ini dilakukan pada pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat yang dipimpin oleh Romo Edi Mulyono. Kemudian pada sesi kedua ini dilakukan pada pukul 12.00 ataupun 12 siang waktu Indonesia Barat yang dipimpin langsung oleh Romo Yohanes Deodatus, dan sesi ketiga ataupun sesi terakhir ini nantinya akan dimulai pada pukul 18.00 waktu Indonesia Barat atau pukul 6 sore yang dipimpin langsung ataupun dipimpin kembali oleh Romo Edi Mulyono. Pada perayaan misa kenaikan Yesus Kristus di Gereja Katedral ini memang mengangkat tema sesuai dengan Keuskupan Agung Jakarta periode 2022 hingga 2026 yang mengambil tema yakni solidaritas dan subsidiaritas, bahwa semua umat diajak untuk semakin peduli dan juga saling mengasihi sesama umat. Perlu kita ketahui juga bahwa perubahan nama dari Isa Al-Masih menjadi Yesus Kristus oleh pemerintah, tadi Romo Yohanes Deodatus SJ Pastor rekan Katedral Jakarta ini menyampaikan bahwa perubahan istilah nama dari Isa Al-Masih menjadi Yesus Kristus ini merupakan wujud toleransi agama. Kemudian pemirsa, untuk kapasitas di Gereja Katedral ini memang dari pihak Gereja Katedral ini sudah menyiapkan sebanyak 1.300 kursi ataupun 1.300 orang per misanya, yang dimana ini dibagi menjadi 2 tempat di dalam ruangan ataupun di dalam Gereja Katedral ini sebanyak 800 kursi berkapasitas, dan juga di Plaza Maria ini ada 500 orang ataupun 500 kursi yang telah disediakan. Sementara terkait pengamanan di area Gereja Katedral ini memang sudah dilakukan sejak pagi oleh personel gabungan baik dari TNI Polri untuk memastikan dan juga berjaga, dan memang untuk pengamanan di dalam ini memang ada beberapa yang disiagakan dari personel Polres Metro Jakarta Pusat untuk berjaga dan memastikan kelancaran ibadah dari misa kenaikan Yesus Kristus. Dan tentunya sebelum dilakukannya sesi ibadah, tadi informasi yang kami dapatkan dari Humas Keuskupan Agung Jakarta, ini ada Bu Susi, ini mengatakan bahwa sejumlah personel dari kepolisian ini melakukan sterilisasi di area Gereja Katedral, terutama di dalam
gereja katedral itu sendiri. Dan memang untuk saat ini WHO ataupun Organisasi Kesehatan Dunia ini juga sudah mencabut status pandemi COVID-19. Namun pihak dari gereja katedral sendiri ini masih tetap menerapkan protokol kesehatan walaupun para jemaah ini juga sudah tidak melakukan registrasi terlebih dahulu untuk melakukan ibadah di gereja katedral. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan dari Jakarta. Jihan Nabila Ahmad Amin melaporkan untuk Sinpo TV. Terima kasih Jihan Nabila atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita lanjutkan masih terkait dengan kenaikan Yesus Kristus. Dewi dan pemirsa, ribuan umat Katolik antusias mengikuti ibadah misa kenaikan Yesus Kristus di Gereja Katedral Jakarta. Sebanyak 1.300 kursi dipersiapkan untuk para jemaat yang ingin mengikuti ibadah secara langsung. Humas Keuskupan Agung Jakarta Susiana Suwadi menyampaikan pihaknya telah menyiapkan sebanyak 1.300 kursi bagi umat Katolik yang ingin menjalankan ibadah misa kenaikan Yesus Kristus secara langsung di Gereja Katedral Jakarta. Susiana menjelaskan dari kapasitas 1.300 kursi yang disediakan dibagi pada 2 area, yakni di dalam Gereja Katedral tersedia 800 kursi, sedangkan di Plaza Maria terdapat 500 kursi yang disiapkan untuk para jemaat. Ibadah misa kenaikan Yesus Kristus di Gereja Katedral dibagi menjadi 3 sesi, yakni sesi pertama pada pukul 6 pagi, sesi kedua dilakukan pada pukul 12 siang, dan sesi ketiga atau sesi terakhir pada pukul 6 sore waktu Indonesia Barat. Terkait pengamanan, Susiana mengatakan aparat gabungan TNI Polri dan tim Gegana melakukan sterilisasi di area luar dan dalam katedral sebelum ibadah misa dilakukan. Pada hari ini ya dilaksanakan di Gereja Katedral, yaitu hari raya misa hari raya kenaikan Tuhan Yesus, di mana tema yang pada hari ini temanya adalah jadilah pembawa kabar sukacita. Dan tema itu merupakan tema kecil sebenarnya, karena tema besar tetap kita mengarah pada tahun ketiga arah dasar Keuskupan Agung Jakarta yang mengangkat tema solidaritas dan subsidiaritas. Dan pada hari ini diselenggarakan 3 kali misa, yaitu pukul 6 pagi, kemudian pukul 12 siang, dan kemudian nanti diakhiri dengan pukul 18. Di mana pukul 12 dan 18 itu akan dilaksanakan juga misa hybrid, jadi online dan offline. Untuk pengamanannya sendiri seperti apa nih? Pengamanan seperti biasa dalam lingkup dalam gereja, tentu tim intern yaitu dari security itu yang membantu untuk kelancaran dari umat hadir. Kemudian tentu saja juga di luar dari Gereja Katedral lingkungan ini kami tetap selalu didukung penuh dari TNI Polri, dan tadi juga telah dilakukan sterilisasi sebanyak 3 kali dari tim Gegana. Tadi pagi misa di pukul 6, karena hanya 3 kali pada hari ini, misa pukul 6 pun sudah cukup banyak, sekitar kurang lebih 1.000 umat. Nah pada siang hari ini di pukul 12, dalam gereja bisa menampung 800 dan kemudian di Plaza Maria sekitar 500, jadi 1.300. Namun ini terlihat umat masih tetap berdatangan dan ini ditampung dengan kursi-kursi tambahan. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Dava Ahmad, Sinpo TV melaporkan. Nah, kalau misalnya tadi sempat disinggung ibadah secara langsung karena beberapa tahun lalu kita tidak masih bisa merasakan pandemi dan memang sekali. secara virtual ya lebih Itu tepatnya. dibatasi karena adanya penyebaran COVID-19 ya, dan ini masih berkaitan dengan kenaikan Yesus Kristus, di mana informasi kali ini kenaikan Yesus Kristus yang merupakan juga sekaligus libur panjang akhir pekan dimanfaatkan warga untuk melakukan rekreasi ke kawasan wisata. Jalur menuju kawasan Puncak di Simpang Gadok, Bogor dibanjiri pengunjung pada Kamis siang. Untuk mengurai arus kendaraan, polisi memberlakukan sistem ganjil genap menuju kawasan tersebut. Peningkatan volume kendaraan ke arah Puncak, tepatnya di Simpang Gadok, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, mulai terjadi. Di hari pertama libur panjang, kawasan wisata Puncak terus dibanjiri pengunjung. Padatnya kendaraan yang mengular sejak gerbang tol Ciawi menuju Puncak membuat antrian panjang tak terhindarkan hingga sepanjang kawasan Ciawi. Arus lalu lintas didominasi kendaraan pribadi serta iring-iringan bus pariwisata. Sementara untuk mengantisipasi tingginya volume kendaraan, Polres Bogor menerapkan rekayasa lalu lintas, sistem ganjil genap nomor kendaraan, dan memperlakukan sistem satu arah situasional. Hal itu dilakukan saat libur kenaikan Yesus Kristus sejak Rabu malam hingga Minggu esok. Baik, jadi terima kasih kami jelaskan untuk pagi hari ini di hari Kamis tanggal 9 Mei tahun 2024 bertepatan dengan long weekend
masa libur nasional kenaikan Isa Al-Masih. Untuk kawasan wisata jalur puncak, semenjak tadi pagi kami dari Satlantas Polres Bogor sudah mengantisipasi dengan melaksanakan yang pertama yaitu penerapan sistem ganjil genap yang kami laksanakan semenjak tadi pagi mulai pukul 06.00 waktu Indonesia bagian Barat. Kemudian kami buka jalur kontraflow dari keluar exit tol Ciawi sampai dengan kilometer 46400, yang mana kendaraan-kendaraan yang akan menuju ke arah Ciawi ataupun Sukabumi tidak terhambat manakala ada antrian kendaraan yang akan menuju kawasan wisata puncak. Rekayasa lalu lintas dilakukan karena banyaknya warga yang memanfaatkan libur panjang akhir pekan dan cuti bersama dan bertepatan dengan hari kenaikan Yesus Kristus. Dari Kabupaten Bogor, Tim Liputan Simpo TV melaporkan. Memang kalau dilihat ya Syem ya, ini memang untuk masyarakat ketika ada libur panjang, puncak adalah salah satu tempat yang paling banyak diminati. Betul sekali, bukan cuma harganya yang murah, tapi juga lokasinya yang terdekat dari Jakarta seperti itu ya. Ini akhirnya diserbu oleh para masyarakat dan juga ini karena hari ini Kamis, besok Jumat. Ibaratnya kalau misalnya Jumat besok juga ada yang cuti pastinya. Ini Benar, untuk Sabtu Minggunya weekend kayak gitu cuti ya. bersama nih, Kamis untuk libur, Jumat cuti bersama. Oke, kita lanjutkan masih terkait dengan informasi yang sama. Libur kenaikan Yesus Kristus yang diikuti yang diikuti dengan cuti bersama pada momen akhir pekan kali ini membuat volume penumpang kereta api jarak jauh dari stasiun Gambir dan Pasar Senen mengalami lonjakan. Sekitar 115.000 tiket telah dipesan untuk periode keberangkatan mulai tanggal 8 hingga tanggal 12 Mei 2024. Dan manajer Humas KAI Daob 1 Jakarta menyampaikan pada momen libur panjang kali ini bakal menambah perjalanan kereta api. Tampak ramainya penumpang memadati stasiun Gambir dan stasiun Senen dalam memanfaatkan menikmati libur panjang, peringatan hari kenaikan Yesus Kristus dan cuti bersama. Momen long weekend ini dimanfaatkan oleh masyarakat untuk menikmati liburan bersama keluarga dan kerabat. Sekitar 115.000 tiket lebih telah dipesan untuk periode keberangkatan pada tanggal 8 Mei hingga 12 Mei 2024. Manajer Humas Daob 1 Jakarta Iksvan Hedri Winto menyampaikan akan ada penambahan frekuensi perjalanan kereta api guna pengantisipasi peningkatan volume pelanggan pada libur panjang akhir pekan. Libur panjang Hari Besar Nasional Kenaikan Yesus Kristus ditambah cuti bersama, volume penumpang keberangkatan dari Daob 1 Jakarta mengalami peningkatan 2 kali lipat dibanding hari biasa. Masa libur panjang mulai dari 8 sampai dengan 12 Mei 2024 ada sekira 115.000 tiket telah terjual. Dengan rincian 57.500 penumpang berangkat dari stasiun besar Pasar Senen dengan jumlah perjalanan sebanyak 31 kereta api jarak jauh. Kemudian 37.100 penumpang berangkat dari stasiun besar Gambir dengan perjalanan 33 kereta api KA jarak jauh. Untuk pantauan hari ini Kamis 9 Mei 2024 pada pukul 07.00 waktu Indonesia bagian Barat, volume penumpang untuk keberangkatan dari Daob 1 Jakarta ada sekira 34.000, di mana berangkat dari stasiun besar Pasar Senen sebanyak 17.000, dari stasiun besar Gambir sebanyak 12.000, dan stasiun lainnya wilayah Daob 1 Jakarta sebanyak 5.000. Jika dibandingkan dengan rata-rata penumpang hari biasa, Iksvan menuturkan jumlah keberangkatan mulai hari ini dan beberapa hari ke depan alami peningkatan lebih dari 2 kali lipat. Sejauh ini rute favorit masyarakat pada periode long weekend tersebut adalah Jakarta, Surabaya, Jakarta Solo, Jakarta Malang, dan relasi lainnya. Dari Jakarta, Sinpo TV melaporkan. Sebanyak 115 dan kita tidak termasuk di Saya baru mau nanya, ini Dewi nggak kemana-mana nih ntar? Lah kita ada di sini untuk menyediakan informasi kepada pemirsa ya. Betul sekali, kita juga mungkin nanti akan update informasi terkait dengan libur panjang akhir pekan nanti dari kawasan Puncak seperti itu ya, dari kawasan tempat wisata yang ada di Jakarta. Apakah ini jumlah wisatawan juga ini mengalami lonjakan? Kalau misalnya di Puncak ya nggak usah ditanya lah ya, cuma kalau misalnya di daerah Jakarta kan ada Taman Mini Indonesia Indah, ada Ancol ataupun Dufan, atau ada apa lagi mungkin Dewi yang ditahu?
Banyak sih kalau tempat taman-taman, apalagi anak-anak nongkrong ini kan libur panjang Oke, ya. langsung nongkrong ya nyebutnya. Dan tentu informasi lainnya masih akan kami sajikan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami hanya di Menyapa Malam, Sinpo TV. Makin mudah baca berita di aplikasi Sinpo ID. Pilih rubrik berita yang kamu suka seperti berita hukum, politik, peristiwa, budaya, olahraga, gaya hidup, dan berita dari kancah dunia. Selain itu, supaya nggak ketinggalan info update, kamu juga bisa cek laman utama berita terkini dan menyalakan notifikasi. Download aplikasi Sinpo ID sekarang juga. Informasi strategi ekonomi dan bisnis dengan host dan narasumber yang berpengalaman yang dikemas dalam program Beken, Bisnis Elit dan Keren. Setiap Sabtu dan Minggu pukul 16.00 hanya di Sinpo TV. Bersama saya, Roni Francis. Dan saya, Doni De Keizer. Saksikan program Beken, Bisnis Elit dan Keren. Hanya di Sinpo TV. Cara mudah dapatkan informasi dengan satu aplikasi. Download app Sinpo ID. Halo, salam jumpa pemirsa. Kami kembali hadir dengan rangkaian informasi yang dihimpun dari berbagai penjuru dunia. Kami hadirkan rangkuman informasi terkini dari seluruh penjuru dunia hanya untuk Anda. Informasi paling penting dan sajian berita menarik kami sajikan hanya di Sinpo Dunia. Bersama saya Dewi Manik, inilah Sinpo Dunia selengkapnya untuk Anda. Jangan lewatkan Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat di Sinpo TV. Sambut pagi hari dalam program Ngopi, obrol perkara ilmu bersama Ustadz Ahmad Haris dan Bunda Suri Susanti. Setiap hari pukul 5 pagi hanya di Sinpo TV. Sejumlah peristiwa penting dan bersejarah kami sampaikan secara langsung dari tempat kejadian secara real time dalam program Breaking News Sinpo TV. Saksikan terus Breaking News Sinpo TV. Halo, salam jumpa pemirsa. Senang sekali kita kembali hadir menjumpai Anda dalam Menyapa Malam ini. Rangkuman informasi berkualitas siap temani Anda di malam hari. Sajian berita teraktual yang menjadi pembicaraan kami hadirkan ke layar kaca. Laporan dari berbagai peristiwa kami sajikan ke ruang informasi Anda. Kami hadirkan topik yang jadi sorotan dengan nuansa kekinian. Bangga sekali yang melihat sepak bola Indonesia akhirnya seperti itu. Selain main di Qatar, Presiden juga ikut nih ya, para menteri. Tapi bukan di Qatar. Ya, di Gorontalo. Ini di Gorontalo pada saat meninjau panen raya seperti itu, panen raya jagung di Provinsi Gorontalo. Dan kita berharap kok peristiwa-peristiwa seperti ini jauh-jauh lah ya, benar kan Andi ya. Karena mengerikan curanmor, terus kayak kejadian seperti tadi yang nggak kita duga, nggak kita sangka, yang kita jauh-jauhkan nih bisa saja menimpa gitu. Dan kita tetap harus berhati-hati pemirsa. Saya Andi Rezaldi, saya Chef Hakung. Terima kasih sudah menonton. Selamat malam dan sampai jumpa. Saksikan selalu Menyapa Malam setiap Senin sampai Jumat pukul 20.00 waktu Indonesia bagian Barat hanya di Sinpo TV. Apa kabar pemirsa? Senang sekali saya Sally Siregar dapat menjumpai Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan. Kami temani akhir pekan Anda bersama sanak saudara dan keluarga tercinta. Dengan sajian informasi yang unik dan menarik dari berbagai negara. Pastinya kami akan memberikan berita yang unik dan menarik yang kami rangkum dalam Sinpo Dunia Sepekan. Jangan lewatkan Sinpo Dunia Sepekan setiap Sabtu dan Minggu hanya di Sinpo TV. Cara mudah dapatkan informasi dengan satu aplikasi. Download app Sinpo ID.
Salam jumpa pemirsa, Anda menyaksikan Sinpo Sepekan bersama saya Syam Hakung. Beragam informasi selama sepekan kami sajikan untuk Anda. Rangkuman berita yang menjadi sorotan media massa siap menemani akhir pekan Anda bersama keluarga tercinta. Bersama saya Syam Hakung, kita jelang informasi selengkapnya untuk Anda. Kami hadirkan Sinpo Sepekan setiap minggu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Sinpo TV kembali hadir pemirsa dengan berbagai informasi yang terjadi di parlemen selama satu pekan terakhir dalam program Warta Parlemen bersama saya, Andi Rezaldi. Dari ruang komisi hingga ruang sidang paripurna, sejumlah keputusan penting kerap kali diputuskan oleh para wakil rakyat di gedung Dewan. Agar tidak terlewatkan sejumlah peristiwa penting dan bersejarah dari gedung parlemen kami sajikan kepada pemirsa Sinpo TV dalam Warta Parlemen. Hadir setiap Sabtu pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat hanya di Sinpo TV. Cara mudah dapatkan informasi dengan satu aplikasi. Download app Sinpo ID. Ya pemirsa, Anda masih bersama saya, Dewi Mandik, dan rekan saya, Syam Hakung, dalam Menyapa Malam Sinpo TV. Kita lanjutkan ke informasi di mana kenaikan harga bahan pangan di sejumlah daerah dikabarkan cukup fluktuatif. Mereka berharap kenaikan harga pangan, maksud kami harga bahan pangan terus dipantau agar harga di pasaran dapat stabil. Dan berikut kutipan wawancara kami bersama salah satu milik restoran makanan tersebut. Tanggapan tentang harga komoditas yang naik ya, kayaknya semua bahan-bahan sembako atau yang lainnya itu memang mengalami kenaikan semua. Kadang itu kita sebagai masyarakat atau pedagang itu juga bingung mau menaikkan harga, tapi penjualan kita juga semakin menurun. Jadi kadang itu kita bertahan dengan harga lama. Kalau saya pribadi untuk menaikkan harga enggak ya, jadi kita sudah menghitung berapa sih keuntungan kita. Jadi tapi biasanya misalnya untung 100%, untuk kita jadi 50%. Tapi yang disayangkan kadang sudah harga sembako naik, semua naik, tapi penjualan kita semakin menurun. Itu yang bikin kita semakin agak kelabakan ya sebagai pedagang. Pesan-pesan untuk pemerintah, kayaknya pemerintah juga harus bisa menyimbangi gimana kebutuhan masyarakat untuk penyimpanan bahan-bahan. Jadi jangan sampai bahan-bahan yang dibutuhkan masyarakat itu hilang di pasaran, jadi harganya semakin naik. Sebenarnya bisa mencukupi kalau pemerintah sendiri mengadministrasi cara penyimpanan juga iya, atau antara pedagang itu enggak cukup misalnya dari desa ke kota itu hanya satu tangan. Kadang kan kebanyakan dari kita ini berpindah-pindah tangan. Nah itu yang bikin harga semakin naik. Ya memang kalau misalnya berbicara soal harga pangan yang naik menjadi momok menakutkan bagi emak-emak, apalagi untuk suami. Karena ini uangnya terkuras di dompet ya, seperti itu ya. Semoga ini cepat ya ditangani oleh Kementerian Perdagangan. Pak Mendak boleh dong untuk datang ke Sinpo TV kita berbincang seperti itu ya. Sekali. Jangan susah lah kalau untuk diundang sama kami di Sinpo TV. Kita nggak jahil juga. Kita akan menanyakan apa sih langkah ke depan oleh Kementerian khususnya pada pemerintahan mendatang. Karena apalagi kalau misalnya ngomongin Mendak, ini kan ada di Koalisi Indonesia Maju, siapa tahu jadi Mendak lagi ke depannya gitu kan. Kita ke informasi lainnya di mana belakangan ini viral di media sosial terkait kondisi kesehatan para dokter spesialis yang masih menjalani pendidikan dan mengalami depresi. Kementerian Kesehatan pun buka suara terkait kabar tersebut. Dan berikut cuplikan wawancara produser kami Syam Hakung bersama Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi dalam program Bincang Spesial berikut ini. Ibu komisinya tadi itu berarti kan apakah masih diagnosa, apa memang sudah dikatakan oh ini sudah memang kategorinya depresi seperti itu? Ini kategori depresi, tapi untuk lebih memastikan apakah dia betul-betul depresi atau tidak, artinya untuk menegakkan diagnosis itu harus lakukan wawancara mendalam. Ya. Karena itu kan hanya questionnaire ditanya secara cepat ya, kita hanya mendeteksi oh ada kemungkinan si A, si B ini tergolong mengalami depresi ringan, sedang ataupun depresi berat.
Karena ini sebenarnya kajiannya dilakukan secara online, ya. Jadi sangat mudah. Kita tinggal meminta rumah sakit vertikal menyampaikan ini kepada seluruh peserta pendidikan dokter spesialis yang adanya, dan ini mengisinya kurang lebih 10-15 menit. Jadi tidak lama. Awalnya ini adalah dipicu dari permasalahan perundungan yang terjadi di kalangan peserta pendidikan dokter spesialis, dan kita melihat sejak tadi saya sampaikan sejak tahun lalu kita memberikan kanal pengaduan untuk perundungan, ya. Kasus ini masih terus terjadi walaupun sudah ada instruksi Menteri Kesehatan untuk menjaga, memastikan jangan sampai perundungan itu terjadi di rumah sakit vertikal Kementerian Kesehatan. Ya, memang kalau misalnya dari wawancara saya yang nanti akan tayang fullnya pada hari Sabtu pukul 20 waktu Indonesia Barat, seperti itu ya. Ini kita saya berbincang banyak hal. Tapi kalau misalnya terkait dengan kasus dokter spesialis tersebut, ini menjadi apa ya, bulan-bulanan seperti itu karena yang menyedihkannya adalah kasus perundungan berawalnya dan akhirnya menyebabkan kondisi mental, akhirnya mengalami depresi dari dokter spesialis tersebut. Ini sangat disayangkan, Dewi dan pemirsa. Dan kita lanjut informasi berikutnya pemirsa, kasus kekerasan anak masih saja terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Hal ini mengguncang beragam tanggapan hingga pesan damai dalam yang disampaikan oleh berbagai pihak. Dan berikut kutipan pesan damai yang disampaikan oleh founder Merah Putih Leadership Academy Tito Loho berikut ini. Bicara mengenai bullying, fenomena yang ada terjadi saat ini sebenarnya merupakan puncak gunung es ya. Kita jarang mengungkap kenapa bullying ini terjadi. Sebenarnya bullying ini terjadi karena ada sikap permisif dari awal, tanpa disadari. Faktor peranan keluarga itu sangat-sangat berpengaruh atas perkembangan tren bullying. Contohnya nih ya, ketika anak masih kecil dengan keragaman kondisi fisik, suka dikasih julukan, si gembul, ya. Kalau ada kadang-kadang lebih sarkasme lagi si pincang, ya. Nah, ada lagi si kribo, si keriting, si hitam. Mungkin kalau anak itu masih kecil, jadi lucu-lucuan. Tapi tanpa kita sadari, bagi si anak atau bagi lingkungan sekitar, itu sudah menimbulkan suatu tren, suatu kecenderungan, sikap permisif bagi masyarakat kita untuk melakukan pelecehan atau bullying terhadap karakter daripada fisik. Nah, ini kemudian berkembang ke ruang sebelahnya, yaitu kita mengatakan pelecehan atau bullying terhadap non-fisik. Misalnya, kemampuan kecerdasan. Misalnya, mulai lagi terkait dengan logat daripada penuturan kata-kata per daerah. Misalnya, kemudian lagi berkembang terhadap yaitu kesenjangan sosial. Nah, sikap-sikap bullying ini, sikap-sikap pelecehan yang permisif dari awal inilah yang sekarang jadi masalah. Kenapa? Karena kecenderungan masyarakat sekarang ini kan semakin ada sosial media, ekspresinya semakin luas. Nah, ini menjadi betul-betul menonjol. Jadi bullying ini menjadi masalah sosial yang sangat-sangat berat sekarang. Dan bukan hanya terjadi di anak-anak, di kantor, di ruang publik. Dengan demikian mudahnya masyarakat bisa melakukan pelecehan khususnya secara verbal, bahkan pada tindakan pengucilan misalnya, ya, nah, kemudian juga penghinaan misalnya. Ini kemudian dapat berimbas kepada friksi fisik sehingga terjadi bentrokan. Jadi bullying ini suatu masalah yang sangat serius di tengah masyarakat kita dan penyelesaiannya adalah harus keluarga, orang tua, sekolahan, sekolah dasar, bahkan dari PAUD, ya, pendidikan anak usia dini, memberikan suatu pendidikan bahwa janganlah kita melakukan lucu-lucuan yang tadi awal muasal lucu-lucuan tadi, tapi sebenarnya tanpa kita sadari itu merupakan suatu bentuk permisif terhadap penciptaan bullying yang akhirnya menimbulkan karakter untuk membenarkan, membiasakan terjadinya bullying di masyarakat kita. Nah, ini yang perlu kita sadari dan ini yang harus dilakukan sedari awal. Jadi peranan keluarga menjadi sangat sentral, sangat penting untuk mencegah atau mengurangi atau menghindari terjadinya bullying di dalam masyarakat Indonesia.
adalah tidak patut dicontoh untuk kasus kekerasan moral anak ini ya. Betul sekali, tadi juga disampaikan di berita sebelumnya di mana perundungan juga terjadi bukan hanya di anak-anak tapi juga sekelas pendidikan kedokteran spesialis ini juga masih terjadi, dan kita harapannya juga semoga ini tidak terjadi lagi, karena kalau misalnya melihat kasus yang akhir-akhir ini juga terjadi di Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran ataupun STIP kemarin juga baru terjadi juga perundungan yang akhirnya juga menyebabkan dari segi kesehatan mental akhirnya terganggu. Ini sangat tidak disayangkan dan semoga ini menjadi perhatian besar oleh pemerintah dan juga pada pihak-pihak terkait. Kita lanjutkan ke informasi lainnya di mana terduga pelaku pemalakan terhadap sopir truk yang terjadi di kawasan Jalan Mogot Simpang Semanan Jakarta Barat ditangkap oleh petugas Polsek Kalideres. Sebelum aksi dugaan pemalangan yang dilakukan seorang pemuda tersebut viral di media sosial. Dari video yang diunggah oleh akun @info_negeri ini memperlihatkan aksi dugaan pemerasan yang dilakukan seorang pemuda terhadap supir truk yang terjadi di Jalan Daan Mogot Kalideres Simpang Semanan, Jakarta Barat. Dalam rekaman tersebut terlihat seorang pemuda berpakaian kaos sweater hitam mendekati supir dump truck yang sedang berhenti di pinggir jalan. Pelaku kemudian meminta uang sebesar Rp2.000 hingga Rp20.000 dengan cara memaksa bahkan melayangkan nada ancaman. Video tersebut kemudian viral di jagat media sosial. Berbekal rekaman tersebut, unit reskrim Polsek Kalideres bergerak cepat menangkap pelaku. Modus yang digunakan pelaku yakni mencari sasarannya, para supir truk yang berhenti di pinggir jalan untuk memeriksa kendaraannya dengan dalih guna membayar keamanan dan uang parkir. Dari Polsek Kalideres, Polres Metro Jakarta Barat telah berhasil mengamankan satu orang pelaku diduga sebagai pelaku pemalakan terhadap supir truk yang parkir di bahu jalan di kawasan Semanan Kalideres. Tentunya kejadian ini viral beberapa hari yang lalu, kemudian saya bersama jajaran Polsek Kalideres mencari pelaku, kemudian dapat diamankan dan sekarang sedang dalam proses untuk selanjutnya. Seperti apa sih kronologisnya? Kronologisnya yaitu pelaku mendatangi sopir truk yang sedang berparkir di bahu jalan, kemudian meminta uang parkir sebesar Rp20.000, tetapi tidak diberikan, hanya diberikan Rp18.000, kemudian mereka pergi setelah itu. Dari hasil pemeriksaan pelaku, apakah dia sering melakukan pemalakan itu di lokasi? Menurut pengakuan pelaku baru pertama kali. Pada intinya kami Polsek Kalideres dan Polres Metro Jakarta Barat tidak mentolerir kejadian-kejadian pemalakan, aksi-aksi premanisme yang terjadi di wilayah kita. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dijebloskan ke jeruji besi Polsek Kalideres dengan jeratan pasal 368 KUHP tentang pemerasan. Dari Jakarta Barat, tim Sinpo TV melaporkan. Ya, kita tadi kok misalnya melihat ini ada informasi pemalakan, ini biasanya dilakukan oleh juru parkir. Nah, hal yang satu ini atau berita yang satu ini juga masih terkait di mana fenomena juru parkir liar yang kian meresahkan warga, membuat Dinas Perhubungan Jakarta buka suara dan akan menertibkan mereka. Dan sebagian besar masyarakat setuju atas wacana pemerintah untuk menertibkan juru parkir liar, terutama di minimarket yang meresahkan. Bahkan sebagian minimarket juga sudah memasang tulisan parkir gratis. Berikut tanggapan masyarakat. Bapak kan pemerintah sekarang lagi menerapkan untuk pemberantasan juru parkir liar di Jakarta. Itu tanggapan Bapak pro atau kontra sih Pak sebagai tanggapan masyarakat? Kalau saya sih setuju aja pro pemerintah mengadakan seperti itu untuk parkir liar gitu. Karena kedepannya biar tertib gitu loh. Saya setuju aja tuh pemerintah ada program seperti itu. Terus tanggapan Bapak atau ada nggak sih saran Bapak untuk pemerintah dan juru parkir liar gitu? Biar supaya misalnya kan kayak juru parkir liar dibukakan lapangan pekerjaan atau gimana? Ya kalau untuk di tempat-tempat perbelanjaan ya itu ya kalau bisa ya yang inilah parkir resmi lah. Kalau bisa ya jangan sampai memberatkan gitu loh kan. Orang belanja kan kadang-kadang walaupun 2.000 gitu kan itu kita bikin nyaman gitu loh. Jadi kesannya tuh kadang ada kadang enggak kan gitu kembalian tuh. Jadi ya saran saya kalau bisa ya gratis lah kalau untuk di perbelanjaan ke Indomaret, Alfamart, Alfamidi gitu kan. Itu sih himbauan saya. Setuju saya program pemerintah itu. Sekarang kan pemerintah lagi
menertibkan juru parkir liar di Jakarta ya. Tanggapan Bapak sebagai masyarakat itu gimana Pak? Setuju apa tidak? Kalau saya bilang nggak setuju, Mbak. Alasannya? Alasannya karena kan mungkin kalau ada tempat parkir yang ditentukan untuk parkir ya boleh-boleh aja kan gitu. Kalau untuk di jalanan seperti liar gini kan kayaknya nggak setuju gitu. Tapi ada tanggapan Bapak, apa respon Bapak untuk pemerintah gitu, untuk pendapat kepada juru parkirnya? Ya juru parkirnya kayaknya ya apa ya, mengenai parkir ya harus tempat yang ditentukan untuk untuk tukang parkirnya gitu kan. Nah kalau untuk mobil yang parkir kan pastinya ada yang tempat tertentu yang untuk parkir gitu kan. Ya apa kan kayak bau-bau jalan gitu. Tapi kan kalau memang boleh untuk parkir kenapa enggak kan gitu. Dari pemerintah sekarang lagi pemberantasan tentang juru parkir liar di Jakarta itu, tanggapan Bang Hendra sendiri itu bagaimana? Kalau menurut saya sih bagus ya, kalau kayak gini kita parkir tuh kalau menurut saya kalau kayak di supermarket, kafe atau resto tuh wajar karena kita butuhnya kan belanja banyak, ninggal waktunya juga lama gitu kan. Kalau cuma kayak Indomaret, Alfamart gitu kan, kadang kita beli cuma ngambil ATM doang, berapa menit sih gitu kan, tahu-tahu keluar udah 2.000 gitu. Kadang cuma beli kecap, harga 5.000, tahu-tahu ketambahan 2.000, jatuhnya lebih mahal gitu lah. Kalau menurut saya sih nggak perlu di situ. Berarti Mas Hendra sendiri setuju atas Kalau menurut saya setuju. Sobat, ada tanggapan untuk juru parkir liar pas ada oknum-oknum tertentu? Sebenarnya sih dia kalau emang di luar kalau kayak gini harusnya tuh ya sukarela sih nggak masalah gitu ya. Cuma kalau harus langsung minta satu motor 2.000, mobil berapa gitu tuh menurut saya nggak wajib gitu loh. Masih terkait dengan tukang parkir yang di minimarket, di mana pemirsa ada informasi tukang parkir minimarket yang harusnya bertugas menjaga motor agar tidak hilang, malah kehilangan motornya sendiri di Jakarta Timur. Peristiwa itu menimpa Usmayana, tukang parkir di minimarket di Jalan Manunggal 2 di Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur. Usmayana kehilangan motor yang diketahui milik adiknya. Masalahnya Usmayana kehilangan motornya saat ia bertugas jadi tukang parkir di minimarket. Berdasarkan informasi, kronologi kehilangan motor bermula saat dirinya hendak ke kamar mandi minimarket usai memarkirkan sepeda motor berjenis Matic Honda Beat. Usai dari kamar mandi, dirinya keluar minimarket dan melihat sepeda motor yang ia bawa sudah raib. Guna mengetahui keberadaan motor itu, ia langsung meminta pertolongan kepada karyawan minimarket untuk menampilkan rekaman kamera CCTV di lokasi kejadian. Setelah mengetahui adanya bukti pencurian, Usmayana mengungkapkan berencana melaporkan kejadian itu ke Polsek Cipayung. Dari Jakarta, tim Simpo TV melaporkan. Saya cukup terheran-heran seperti itu ya, karena di berita yang tadi kita agak ngejejer seperti itu ya, ada informasi yang pertama ada juru parkir liar yang tadi akhirnya memalak. Yang kedua ada Dishub DKI Jakarta, bukan DKI, DKJ ya akhirnya. Saya udah belum bisa move on lagi nih sampai saat ini. Daerah khusus Jakarta yang hingga saat ini juga bakal menertibkan juru parkir liar. Tadi informasi yang terakhir yang saya terheran-heran seperti itu. Korbannya langsung tukang parkir. Tukang parkirnya sendiri, juru parkirnya sendiri. Ini berarti kan harus apa ya, bisa dibilang ya percuma ada juru parkir tapi kalau misalnya motornya sendiri aja hilang seperti itu, apalagi kalau misalnya parkirnya konsumen seperti itu ya, Dewi. Tidak fokus ya artinya ya. Nah itu dia, kenapa kok bisa ya. Dan tentunya kami masih mempunyai beragam informasi lainnya. Tetaplah bersama kami di Menyapa Malam Simpo TV. Makin mudah baca berita di aplikasi Sinpo ID. Pilih rubrik berita yang kamu suka seperti berita hukum, politik, peristiwa, budaya, olahraga, gaya hidup, dan berita dari kancah dunia. Selain itu, supaya nggak ketinggalan info update, kamu juga bisa cek laman utama berita terkini dan menyalakan notifikasi. Download aplikasi Sinpo ID sekarang juga. Informasi strategi ekonomi dan bisnis dengan host dan narasumber yang berpengalaman yang dikemas dalam program Beken, Bisnis Elit dan Keren.
setiap Sabtu dan Minggu pukul 16.00 hanya di Sinpo TV. Bersama saya, Roni Francis. Dan saya Doni De Keizer. Saksikan program Beken, Bisnis Elit dan Keren. Hanya di Sinpo TV. Cara mudah dapatkan informasi dengan satu aplikasi. Download app Sinpo ID. Halo, salam jumpa pemirsa. Kami kembali hadir dengan rangkaian informasi yang dihimpun dari berbagai penjuru dunia. Kami hadirkan rangkuman informasi terkini dari seluruh penjuru dunia hanya untuk Anda. Informasi paling penting dan sajian berita menarik kami sajikan hanya di Sinpo Dunia. Bersama saya Dewi Manik, inilah Sinpo Dunia selengkapnya untuk Anda. Jangan lewatkan Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat di Sinpo TV. Sambut pagi hari dalam program Ngopi, obrol perkara ilmu bersama Ustadz Ahmad Haris dan Bunda Suri Susanti. Setiap hari pukul 5 pagi hanya di Sinpo TV. Sejumlah peristiwa penting dan bersejarah kami sampaikan secara langsung dari tempat kejadian secara real time dalam program Breaking News Sinpo TV. Saksikan terus Breaking News Sinpo TV. Halo, salam jumpa pemirsa. Senang sekali kita kembali hadir menjumpai Anda dalam Menyapa Malam ini. Rangkuman informasi berkualitas siap temani Anda di malam hari. Sajian berita teraktual yang menjadi pembicaraan kami hadirkan ke layar kaca. Laporan dari berbagai peristiwa kami sajikan ke ruang informasi Anda. Kami hadirkan topik yang jadi sorotan dengan nuansa kekinian. Bangga sekali yang melihat sepak bola Indonesia akhirnya seperti itu. Selain main di Qatar, Presiden juga ikut nih ya, para menteri. Tapi bukan di Qatar. Ya, di Gorontalo. Ini di Gorontalo pada saat meninjau panen raya seperti itu, panen raya jagung di Provinsi Gorontalo. Dan kita berharap kok peristiwa-peristiwa seperti ini jauh-jauh lah ya, benar kan Andia? Karena mengerikan curanmor, terus kayak kejadian seperti tadi yang nggak kita duga, nggak kita sangka, yang kita jauh-jauhkan nih bisa saja menimpa gitu. Dan kita tetap harus berhati-hati pemirsa. Saya Andi Rezaldi, saya Chef Hakung. Terima kasih sudah menonton. Selamat malam dan sampai jumpa. Saksikan selalu Menyapa Malam setiap Senin sampai Jumat pukul 20.00 waktu Indonesia bagian Barat hanya di Sinpo TV. Apa kabar pemirsa? Senang sekali saya Sally Siregar dapat menjumpai Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan. Kami temani akhir pekan Anda bersama sanak saudara dan keluarga tercinta. Dengan sajian informasi yang unik dan menarik dari berbagai negara. Pastinya kami akan memberikan berita yang unik dan menarik yang kami rangkum dalam Sinpo Dunia Sepekan. Jangan lewatkan Sinpo Dunia Sepekan setiap Sabtu dan Minggu hanya di Sinpo TV. Cara mudah dapatkan informasi dengan satu aplikasi. Download app Sinpo ID. Salam jumpa pemirsa, Anda menyaksikan Sinpo Sepekan bersama saya Syem Hakung. Beragam informasi selama sepekan kami sajikan untuk Anda. Rangkuman berita yang menjadi sorotan media massa siap menemani akhir pekan Anda bersama keluarga tercinta. Bersama saya Syem Hakung, kita jelang informasi selengkapnya untuk Anda. Kami hadirkan Sinpo Sepekan setiap minggu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Sinpo TV kembali hadir pemirsa dengan berbagai informasi yang terjadi di parlemen selama satu pekan terakhir dalam program Warta Parlemen bersama saya, Andi Rezaldi. Dari ruang komisi hingga ruang sidang paripurna, sejumlah keputusan penting kerap kali diputuskan oleh para wakil rakyat di gedung Dewan. Agar tidak terlewatkan sejumlah peristiwa penting dan bersejarah dari gedung parlemen kami sajikan kepada pemirsa Sinpo TV dalam Warta Parlemen. Hadir setiap Sabtu pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat hanya di Sinpo TV. Cara mudah dapatkan informasi dengan satu aplikasi. Download app Sinpo ID.
Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Menyapa Malam bersama saya Dewi Manik dan rekan saya. Dan saya Syem Hakung masih menemani Anda di Menyapa Malam kali ini. Dan Kita langsung ke kita informasi di mana seorang pengendara motor tewas setelah tertabrak kereta api di kawasan Kemayoran, Jakarta Pusat pada Rabu 8 Mei 2024. Hingga kini, identitas pemotor belum diketahui. Sudin Gulkarmat, seorang Senin lantas mengerahkan personelnya untuk melakukan proses evakuasi terhadap korban di lokasi. Informasi tentang kecelakaan tersebut disampaikan oleh akun Instagram milik Dinas Gulkarmat DKI Jakarta @humasjackfire pada Rabu 8 Mei 2024. Disebutkan kecelakaan itu terjadi pukul 9:05 waktu Indonesia Barat. Pemotor itu tewas seketika di lokasi kejadian. Petugas keamanan kereta api yang ada di sekitar lokasi kejadian memberikan informasi itu ke Sudin Gulkarmat DKI Jakarta. Sudin Gulkarmat Sektor Senen lantas mengerahkan personilnya untuk melakukan proses evakuasi terhadap korban di lokasi. Jenazah pemotor yang belum diketahui identitasnya itu lantas dibawa Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta Pusat. Hingga saat ini belum ada keterangan resmi dari pihak kepolisian tentang kronologi pemotor tewas tertabrak kereta api tersebut. Dari Jakarta, tim Simpo TV melaporkan. Menjadi perhatian kita bersama kalau di jalan mungkin ini untuk fokus seperti itu ya, jangan main handphone Dewi dan pemirsa, karena ini juga bisa menyebabkan kecelakaan. Karena kalau misalnya informasi juga yang selanjutnya terkait dengan informasi di mana ini sebuah mobil minibus Mitsubishi Pajero berwarna putih terjun ke jurang sedalam 200 meter di Kampung Cicadas, Kecamatan Cibinong, Cianjur pada Rabu 8 Mei 2024. Naas pengemudi mobil langsung tewas di tempat kejadian sebelum mendapatkan pertolongan. Berdasarkan informasi, korban merupakan kerabat Bupati Cianjur, Herman Suherman. Kanit Gakum Satlantas Polres Cianjur, Ibda Ika Cakra Mustika, mengatakan mobil minibus yang dikendarai AWR tengah melaju dari arah Cianjur menuju Sidang Barang pada pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dari hasil pemeriksaan sementara, lanjut Cakra diduga pengemudi minibus tersebut tidak berhati-hati dan tidak bisa menguasai laju kendaraan. Berdasarkan informasi, AWR yang berkendara sendirian kurang fokus dan tidak berhati-hati. Terkait faktor kendaraan masih dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Proses evakuasi kendaraan korban dilakukan menggunakan mobil derek, sementara korban langsung dibawa ke rumah sakit terdekat. Warga dan pengendara yang melihat kejadian tidak dapat berbuat banyak untuk langsung menolong korban karena dalamnya jurang dan curamnya jalan untuk sampai ke dasar jurang. Dari Cianjur, tim Simpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Aksi pencurian ban mobil terjadi di Mall Cempaka Mas, Kemayoran, Jakarta Pusat. Kendaraan tersebut berada di parkiran pusat perbelanjaan itu dan kehilangan 3 ban. Dan berikut juga peleknya. Dalam video viral, 2 buah ban belakang dan juga 1 ban depan ini sebelah kiri raib dicuri. Sementara 1 dan juga diduga ini tidak berhasil diambil lantaran terburu-buru. Berikut informasinya. Terlihat kaki mobil yang bannya diambil telah ditopang dengan tumpukan batu bata agar kendaraan tersebut dalam ketinggian yang sama. Kapolsek Kemayoran Kompol Arnold Julius telah membenarkan adanya peristiwa pencurian tersebut. Pihaknya juga langsung melakukan pemeriksaan tempat kejadian perkara. Sejauh ini belum ada laporan polisi yang masuk dari korban. Namun begitu, pihak kepolisian tetap melakukan penelusuran lewat CCTV di lokasi demi mengidentifikasi terduga pelaku. Kasus hilangnya 3 ban mobil jenis LCGC Daihatsu Sigra berwarna hitam dengan nomor plat B2685PZQ tersebut terjadi pada Selasa 8 Mei 2024 sekitar pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Korban diketahui merupakan pengunjung pusat perbelanjaan yang hendak memperbaiki handphone. Pemilik memarkirkan mobil di parkiran lantai 4 pusat perbelanjaan tersebut. Dari Jakarta, tim Simpo TV melaporkan. Antara heran mau ketawa tapi juga bingung saya karena juga ini 3 ban akhirnya juga dicuri oleh entah siapa seperti itu ya, karena masih belum diketahui siapa yang mencurinya. Tapi maksudnya ada ya maksudnya informasi di mana ini 3 ban raib seperti itu. Biasanya kan langsung mobil-mobilnya yang digondol. Nah, itu pertanyaan memang kenapa setengah-setengah ya ini ya. Ini menjadi pertanyaan kita bersama. Kenapa? Apa mobilnya bocor kah bannya yang si pencuri itu? Diganti sebelumnya ya, gimana ini apa ya? mungkin tidak ada biaya untuk mengganti mobilnya berserta dengan pelek-peleknya? Itu juga Tapi memang kalau heran. kita melihat peristiwa ini dari CCTV memang terlalu ya, lebih tepatnya kaget ketika itu ada di parkiran yang khususnya udah aman. Harusnya Namun itu aman. terjadi. Harusnya aman tapi ini malah kehilangan 3 ban mobilnya.
Dan semoga juga kita akan kita akan update lagi informasinya apakah nanti ditemukan atau tidak seperti itu ya. Semoga juga ntar diketemukan. Benar sekali, Shen. Dan informasi tadi berikut untuk sekaligus menutup jumpa kita di Menyapa Malam kali ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Syam Hakung. Dan saya Dewi Manik, pamit undur diri. Terima kasih sudah menonton. Selamat malam. Sampai jumpa.